Polda Riau mengamankan 4 orang debt kolektor yang terlibat dalam kasus pengeroyokan seorang wanita dan perusakan kendaraan di halaman Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Insiden ini berawal dari perebutan mobil milik klien antara korban dan juga pelaku. Jadi bermula saat kelompok pelaku ini bersih tegang dengan korban seorang wanita inisialnya RP yang juga merupakan seorang debt kolektor. Keributan dipicu lantaran saling rebutan untuk menarik mobil kliennya mereka. Korban yang merasa terancam berusaha melarikan diri hingga ke Jalan Parit Indah dan masuk ke halaman Polsek Bukit Raya untuk menyelamatkan diri. Ya, di sanalah pengeroyokan terjadi dan mobil korban ini dirusak secara membabi buta. Tak perlu menunggu lama, Polda Riau langsung menangkap 4 orang pelaku yang merupakan anggota kelompok penagih hutang yang menamakan diri Fighter. Sementara 7 pelaku lainnya masih diburu polisi. Secara tidak langsung menyerahkan diri ya ke Polsek, ke kantor polisi kalau gitu. Oke, untuk mengetahui kejadian ini ya, kita sudah bergabung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, ada Komisaris Besar Asep Darmawan. Selamat pagi Pak Dir, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arif. Terima kasih Pak Dir atas waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Dir, kalau boleh kami mengetahui ini sebetulnya kronologinya seperti apa ini? Korban ini tadi disebut dalam narasi juga sama-sama sebagai anggota debt collector begitu ya? Baik. Silakan Pak Dir. Baik. Memang berawal pada tanggal 18 April sekira pukul 21.00 satu kelompok debt collector yaitu dari yang menamakan kelompok debt collector Pejuang Barcode akan melakukan penyitaan, pengambilan atau penarikan terhadap satu unit kendaraan yang dimiliki oleh konsumen di seputaran Hotel Huraya Pekanbaru. Kemudian sebelum melakukan penarikan, datang kelompok debt collector lain atas penjelasannya bahwa kelompok debt collector Fighter. Kemudian belum terjadi penarikan terhadap satu unit, kedua kelompok debt collector itu akan melakukan penarikan pada satu unit kendaraan bermotor roda 4 yang sama, satu konsumen. Kemudian terjadi cekcok antara para debt collector. Tidak terjadi penarikan tersebut dikarenakan karena ada anggota kepolisian yang berada di sekitar situ, kemudian melerai dan membubarkan. Kemudian setelah itu masing-masing debt collector yang di lapangan itu kemudian berkomunikasi dengan pimpinannya mereka menurut keterangan dari hasil pemeriksaan. Kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kemudian sesampainya masing-masing dua dari debt collector, yaitu kelompok yang menamakan Fighter dan kelompok yang menamakan debt collector Pejuang Barcode, sampai di lokasi yang disepakati, yaitu Jalan Parit Indah. Kemudian terjadi perselisihan dan keributan, terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok debt collector yang menamakan diri kelompok debt collector Fighter terhadap debt collector Pejuang Barcode yang saat itu menggunakan kendaraan mobil Kalia. Kemudian terjadi pengerusakan, pemukulan terhadap mobil, kemudian berusaha untuk menghindar dan kabur kelompok debt collector Pejuang Barcode. Yang kebetulan di dalam mobil yang digunakan oleh debt collector Pejuang Barcode ini dia bersama dengan istrinya. Kemudian dikejar sambil diteriaki maling dan rampok oleh kelompok yang menamakan dirinya debt collector Fighter. Dikejar, kemudian karena merasa terancam mengamankan diri dan menuju ke Polsek Bukit Raya. Tiba di halaman Polsek Bukit Raya, kemudian tetap dikejar, kemudian terjadilah pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok debt collector yang menamakan dirinya kelompok debt collector Fighter. Terjadi pengerusakan
di lokasi tersebut. Yang kebetulan di dalam mobil yang dikendarai oleh debt collector pejuang barcode, dia bersama istrinya yang bernama Inisial RP tadi ya Pak? ya benar. Bersama Pak Dir. istrinya. Kebetulan mobil yang digunakan juga oleh korban atau oleh kelompok atau oleh debt collector pejuang barcode ini bersama istrinya adalah mobil diduga hasil tarikan juga dari konsumen yang digunakan oleh si debt collector. Pejuang barcode. Baik, Pak Dir, saya ingin konfirmasi Pak Dir. Kalau tadi jelas ya dari kronologis yang dirunutkan oleh Pak Dir, begitu. Jadi ada upaya untuk mencari perlindungan lah, ya, di kantor polisi Polsek Bukit Raya, begitu ya Pak Dir ya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika sampai di polsek tersebut ada petugas yang berusaha untuk meredam? Karena kalau kita lihat di situ kan aksi perusakan itu bahkan semakin membabi buta. Berlanjut ya di makin polsek berlanjut ya? Begitu Pak Dir. Putus. Baik, Pak Dir, baik, pada saat silakan. Baik Mas Arif, jadi memang setiba di polsek kemudian terjadi pengerusakan secara bersama-sama oleh kelompok debt collector factor itu. Ada personil polsek yang selebihnya melaksanakan tugas patroli. Jadi yang ada kurang lebih sekitar 2 orang yang ada di situ. Itu pun satu berada di belakang pada saat melakukan pengecekan tahanan. Jadi yang ada tinggal 1 orang. Berusaha melarang pada saat tiba. Namun pada saat tiba mobil yang digunakan oleh korban atau debt collector pejuang barcode itu bersama istrinya. Kemudian tibalah kelompok debt collector factor. Belum terjadi penganiayaan, dilarang oleh anggota polsek, dilerai, disuruh untuk bubarkan. Namun dari CCTV yang setelah kita lakukan analisa, si pemilik mobil, si pengguna mobil atau korban bersama istrinya ini berusaha untuk melarikan diri dengan menabrak-nabrakkan kendaraannya, berusaha mundur, kemudian ke samping ke kiri, sehingga itu yang membuat dan menimbulkan emosi kelompok debt collector factor tadi untuk menghentikan dan melakukan pemukulan, sehingga anggota kepolisian yang saat itu berada di lokasi yang cuma sendiri, kemudian datang lagi yang di belakang yang setelah mengecek tahanan untuk melerai 2 orang. Kenapa hanya ada 2? Karena memang selebihnya melaksanakan tugas patroli pada jam kurang lebih sekitar jam 22.00 tersebut itu, Mas Arif. Baik. Oke, Pak Dir, ini kan 2 kelompok debt collector ini berebut 1 kendaraan. Apakah memang ada 2 pihak yang mengklaim kendaraan tersebut atau sebetulnya ini 1 pihak tapi menugaskan 2 debt collector sehingga akhirnya bentrok? Jadi begitu? rebutan jadi. Baik, terima kasih Mas Arif dan Mbak Putri. Jadi memang kami belum melakukan pemeriksaan terhadap leasing yang memberikan kuasa. Nanti kami akan panggil pihak leasing yang memberikan kuasa kepada 2 debt collector ini. Namun, menurut penjelasan tersangka dan korban yang sampai saat ini belum dapat kami lakukan pemeriksaan karena kondisinya masih berada di rumah sakit, menurut keterangan daripada kelompok debt collector factor, bahwa mereka biasanya menerima dari debt collector. Jadi dari leasing untuk data-data kendaraan yang untuk dilakukan penarikan. Jadi bukan dimiliki oleh 2 konsumen yang berbeda, tetapi tetap dimiliki oleh konsumen yang sama, 1 konsumen yang pada saat kejadian ini. Namun karena sistemnya katanya tersebar, informasinya tersebar di seluruh debt collector yang berada di Riau, sehingga masing-masing memiliki data untuk kendaraan yang dilakukan penarikan oleh 1 leasing dan 1 konsumen. Namun untuk lebih jelasnya, saat ini masih akan kita lakukan proses penyidikan. Leasing atau finance yang melakukan memberikan tugas kepada
debt collector atau pihak ketiga untuk penarikan mobil, sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Hari ini kita akan lakukan pemeriksaan terhadap pihak finance yang memiliki atau memberikan kuasa terhadap penarikan kendaraan, unit kendaraan yang digunakan oleh para konsumen. Pak Dir, untuk 4 yang sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan juga begitu, ini konstruksi hukumnya pasal diterapkan dengan ancaman hukuman, Pak Dir. Baik, untuk keempat orang tersangka yang saat ini sudah kita lakukan penindakan, penangkapan dan penahanan, kita terapkan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Masih ada yang sudah kita identifikasi 7 orang lainnya yang saat ini sedang kita buru untuk kita lakukan pencarian dan penangkapan terhadap kelompok pelaku dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama dimaksud, Mas Arief. Baik, terima kasih banyak informasinya. Pak Direktur. Kombes Pol Asep Darmawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Selamat pagi, sehat selalu Pak Dir.